Pernah ada konflik pembunuhan atau apa? Oh sering kali terjadi. Konflik pembunuhan itu. Perkelahian antara geng itu sering kali terjadi di kantor OD namanya itu. Nggak pakai tutup mata lagi? Nggak pakai lagi tutup mata. Cuman borgol tembak. Borgol duduk di begini, polisinya dari belakang, petugasnya dari belakang, itu pura-pura lewat tembak. Kita akan ganti Chief Petty Officer. Ya kan? Kalian setuju Agus jadi Chief Petty Officer, jadi mayor? Wah, semua teriak setuju gitu. Itu udah tahun keberapa itu? Itu tahun 2006. 2006 ya, tahun keempat berarti. Tahun keempat ya. Berarti Daeng sudah bisa bahasa Tagalog dong? Sudah bisa bahasa Tagalog. Jadi bahasa Tagalognya belajar di penjara? Belajar di penjara. I see. Itu karena hari-hari kan? Iya, hari-hari. Nah, saya ketika itu salah satu yang membuat komander menunjuk saya karena saya memang membuat satu program belajar namanya. Jadi di sana ada program restoratif justice. Ya, itu. Ada program restoratif justice, salah satu adalah wajib belajar bagi mereka yang buta huruf. I see. Berapa jadi orang? Saya panggil teman-teman yang bisa mengajar. Di sana kan ada juga berapa anggota UP, Universitas Filipina yang ditangkap. Ya kan itu. Mereka ada beberapa orang. Nah, saya bincang sama dia. Ini banyak sekali inmate yang tidak tahu membaca ini, kasihan mereka. Bagaimana kalau kita bikin sekolah alternatif learning system ALS itu di dormitory. Jadi kita buat, saya buat proposalnya, saya ajukan ke bahasanya gabung ya, Inggris Tagalog ya. I see. Saya ajukan ke Super Chief PT Superintendent, Superintendent setujui untuk program itu. Akhirnya banyaklah. Itu rupanya melahirkan simpati. Berapa orang? Banyak anggotanya, banyak yang hadir, yang ikut belajar itu. Itu jadi belajar membaca dulu, ya kan bahasa Tagalog. Nah, diajar mereka itu. Nah, akhirnya itu membuat simpati Tagalog komander. itu skripnya Latin juga atau beda? Latin juga. Sama, cuma dia kita ABC kan, kalau dia abakada. Abakada kalau kita kan ABC itu. Nah, akhirnya itu yang membuat simpati. Program-program yang saya lakukan selama di penjara. Nah, jadi kemudian berkembang program lain, itu ada program rehabilitasi, program untuk para inmate. Itu. Nah, saya bikin beberapa kerjasama dengan RBO. RBO ini adalah volunteer, petugas-petugas dari non-Muslim ya. Itu mereka dari pendeta-pendeta, suster-suster yang masuk ke penjara untuk memberikan bimbingan kerohanian. Nah, saya bilang jangan hanya bimbingan kerohanian. Ini banyak inmate ini yang butuh skill, gitu kan. Nah, akhirnya itu waktu yang paling memungkinkan saya bikin refleksiologi tim namanya. Jadi tukang pijit. Tukang pijit yang dikursuskan oleh TESDA, namanya TESDA. Akhirnya alhamdulillah mereka itu ikut, antusias, bagus sekali ikut, sampai saya bisa membuat 7 klinik refleksiologi di sana. Berarti Daeng kalau pijit gratis dong? Iya. saya nggak bawa sertifikat itu. Ada, saya punya sertifikat. Daeng belajar juga nggak? Belajar juga. Saya juga dapat. Yang lucu itu begini. Saya ketika itu memperjuangkan mereka dapat izin. Nomor di sana kan ada namanya nomor registrasi sebagai seorang ahli, ya, yang ketika bebas mereka bisa manfaatkan ijazah itu untuk bisa membuka klinik, lapangan pekerjaan di luar. Nah gitu. Nah ini membuat simpati para petugas-petugas penjara, karena dia bilang lain kau Gus, ini pikiranmu, otakmu, dia bilang itu.
orang itu di penjara kalau dia seorang attorney ketika di penjara Iya. itu izin attorney-nya kan dicabut. Iya. Iya kan nomornya itu dicabut itu. Iya. Ini kamu dalam penjara kamu kasih izin itu. Saya bilang ya alhamdulillah Pak. Dan itu sertifikatnya ditandatangani oleh setingkat menteri Oke. di sana, Menteri Tenaga Kerja. Sertifikat refleksi. Refleksologi. Oh, Refleksologi tim. Jadi mereka keluar bisa. Berapa orang? Oh banyak anggotanya. Oke. Saya punya anggota banyak. Karena saya punya 7 klinik. Karena beberapa batch itu sudah beberapa. Jadi pijat di antara mereka bayar? Tidak bayar, jadi gratis. Oh gratis, tapi Itu. mereka sekaligus tapi mempraktekkan. Mempraktekkan itu. Tapi oke. yang dipijit itu kan sesama inmate dan tamu yang datang. Oke. Nah, jadi kita bikin baguslah kliniknya itu di bawah koordinasi Hospital Bureau of Correction. Oke. Itu selama dying di situ itu kegiatannya. Selama itu diantaranya. Oke, Itu sampai diantara, bebas. Sampai bebas. Pernah ada konflik pembunuhan atau apa? Oh sering. Hah? Sering kali terjadi. Oke. Konflik pembunuhan itu. Perkelahian antara geng itu sering kali terjadi. Nah, tapi alhamdulillah banyak sih yang mengatakan sejak saya ada di sana dan program-program itu berjalan, konflik itu semakin kurang. Oke. Dan memang ya saya merasakan sendiri dan saya sendiri sebagai dulu kan kita waktu awal itu sulit sekali anggota geng satu berinteraksi dengan geng yang lain. Oke. Satu geng itu yang 4.000 tadi ya? Satu geng itu ya. Oke. Itu sangat sulit sekali berinteraksi. Nah, tetapi alhamdulillah dengan refleksologi, dengan program refleksologi ini, dan itu salah satu tujuan program saya, bagaimana mengurangi konflik dan terjadi hubungan interaksi antara satu dengan yang lain. Oke. Bayangkan kalau musuhnya itu, ya kan, atau orang yang selain gengnya dia pijit. Iya. Itu kan menimbulkan perasaan. Iya. Jadi ada perasaan nyaman gitu. Nyaman, perasaan nyaman pada mereka. Akhirnya ini diapresiasi oleh Bureau of Correction, oleh Official Bureau of Superintendent, Chief Hospital juga, Dr. Garcia ketika itu. Nah, saya kemudian diangkat menjadi salah seorang inmate attendance di rumah sakit yang mendampingi Chief rumah sakit itu dalam mengajukan beberapa program-program kegiatan-kegiatan di rumah sakit. Di antaranya adalah program tuberkulosis, TBC, program untuk inmate yang inmate yang kena diabetik, inmate yang hipertensi. Itu kita ada klub-klub, saya bikinkan mereka klub-klub itu dan bikinkan program-program harian, mingguan, bulanan mereka. Berarti Daeng keluar-keluar dong? Keluar di penjara enggak. Tapi saya punya salah satu fasilitas yang saya diberikan kemudian. Awalnya kan saya tidak boleh keluar building, gedung. Gedung ya. Berapa tahun itu? Itu kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun. Oke. Nah, tapi sejak 2006 sampai seterusnya itu saya kemudian diberi kebebasan untuk bisa keluar dari gedung. Oke, tapi tetap dalam lingkungan itu kan areanya 11 hektar. Oke, arealnya 11 hektar. I see. Nah, saya kemudian diberi kebebasan untuk bisa berinteraksi itu dan bisa bebas kemana saja di sepanjang masih dalam ruangan itu. Jadi saya kira Daeng itu ditunjuk sebagai mayor ya. Mayor petty? Mayor, Chief Petty Officer. Oh, Chief Petty Officer. Atau dibilang mayor? Iya, dibilang mayor. Nah, mayor itu bukan karena bunuh orang, bukan? Bukan. Nah, sejak itulah kita rubah. Oke. Jadi saya rubah pola waktu itu bahwa pengangkatan mayor dan komander tidak lagi pada indikasi atau pada indikator banyaknya yang dia bunuh. Atau siapa yang paling jagoan. Siapa paling jagoan. Tapi mereka yang punya skill, yang bisa membawa. Dan alhamdulillah diterima oleh mereka. Apalagi yang punya leadership itu, yang punya leadership. Apalagi ketika itu beberapa inmate yang sudah ada yang berapa ditangkap itu ada dari kepolisian yang berpangkat kolonel, itu ada seorang jenderal malah. Itu kita ajak bicara, ajak musyawarah untuk memikirkan program-program untuk para narapidana. I see. Jadi yang komander yang banyak bunuh orang itu sempat diganti waktu diganti kemudian. Tahun berapa? Dia diganti
Aduh saya lupa tahun berapa itu, 2004, 2012 dari berapa itu diganti kemudian. Oh tapi Daeng sudah keluar? Belum, saya belum keluar. Hampir keluar Daeng? Hampir keluar. Dia diganti ketika itu. Diganti karena? Diganti karena dia sakit. Oke. Iya, dia sakit waktu itu. Dan dia memang minta berhenti karena sudah tidak mampu. Nah, yang lucu dia minta saya salah satu orang yang merekomendasikan siapa yang saya tidak bisa jadi komander karena saya bukan orang sana kan. Oh iya itu. Iya. Saya satu-satunya chief petty officer yang bukan orang sana. Waktu itu dan Muslim lagi. Itu waktu kan itu. Nah akhirnya saya diminta salah satu orang yang merekomendasikan siapa yang bisa jadi komander di kelompok kami di BCJ. Nah saya tunjuklah Nick Peruccio itu waktu dan alhamdulillah diterima. Siapa itu? Nick Peruccio salah seorang orang sana juga, dia tokoh masyarakat sana di kampungnya itu, dan dia seorang dia juga marinir dia, ex-marin. Karena apa dia di penjara? Kasus kidnapping. Nyulik siapa? Enggak tahu siapa yang diculik. Kidnapping with ransom. Dia ikut Gregory Honasan tuh bukan ya? Bukan anggota ya? Ada juga anggota Gregory Honasan si Joseph Morales namanya itu. Itu. Dari situ waktu. Dan dia ikut dalam dormitory saya. Jadi yang ingin saya tanyakan lupa saya tadi, waktu Daeng dihukum antara 10 tahun 17 tahun itu ya kan minimal 10 tahun sampai 17 tahun itu kesalahannya apa yang dinyatakan di putusan? Illegal possession of explosive. Itu doang ya? Itu doang. Itu illegal possession ya? Illegal possession of explosive. Jadi kepemilikan bahan peledak secara ilegal ya? 17 tahun. Allahu Akbar ya. Itu saja, enggak ada yang lain. Itu saja, enggak ada yang lain. Dalam amar putusan itu. I see. Itu, enggak ada yang lain. Jadi selama persidangan itu lalu apa yang dibuktikan atau selama interogasi apa yang mereka tanyakan? Itulah. Selama interogasi itu yang ditanyakan ya masalah-masalah yang ada di Indonesia. Misalnya tentang keterlibatan saya di partai. Partai saya pertama kan sekretaris umum Partai Daulat Rakyat Sulawesi Selatan, Adi Sasono. Kemudian sekretaris bidang pengkaderan di PAN. Tahun berapa saya ditangkap? Pindahnya? 2001. Sampai 2002 itu, sampai 2002 saya masih masih anggota sanksi di PAN. Sekretaris awalnya Daulat Rakyat atau Daulat Rakyat Partai Daulat Rakyat. Kemudian Partai Daulat Rakyat tidak bisa lagi ikut. Ya kan saya pindah ke PAN. Itu. Nah, yang ditanyakan itu. Yang kedua, saya anggota HMI. Ditanya tentang HMI. Ditanya tentang KPPSI, apa itu KPPSI? Ditanya tentang Laskar Jundullah, itu yang berulang-ulang interogasi tentang saya. Ditanya tentang Dewan Dakwah, itu saya bilang sampai suatu ketika saya agak kesel juga karena sudah ini semua masalah di Indonesia, apa hubungannya dengan kalian di sini? Itu saya berdiri dan saya tinggalkan, saya masuk ke sel saya. Jadi mereka itu kalau ini ada masalah kalian panggil polisi Indonesia, suruh tanyakan pada saya masalah itu. Kalian tidak mengerti masalah itu. Itu. Jadi informasi gratis. Iya, itu yang ditanyakan. Tentang Poso, tentang Ambon, itu yang dikejar. Tapi begini, dari interview dengan Daeng Tamsil ya. Daeng Tamsil bilang, karena udah lama dia bilang aja, ya ini pesanan dalam negeri juga katanya. Iya. Ada indikasi seperti itu? Ada. Misalnya? Kita melihat indikasi itu. Misalnya interogasi-interogasi yang berkembang itu. Salah satu diantaranya. Saya tanya dari mana kalian mendapat? Dia sampaikan bahwa ini ada polisi yang datang dari Indonesia yang meminta kami mengklarifikasi kepada Anda tentang masalah ini. Yang paling pengen diklarifikasi itu apa misalnya? Ya, masalah Poso, masalah Ambon, masalah keterlibatan saya dengan Jemaah Islamiyah, itu semua yang dikejar. Itu kan, kemudian keterlibatan saya dengan Laskar Jundullah. Jemaah Islamiyah tadi enggak kan katanya? Ya. Daeng ikut Jemaah Islamiyah juga? Enggak, saya tidak ikut Jemaah Islamiyah. Daeng, selain di Filipina sebelum ditangkap, kan kegiatan Daeng kan di partai
Pertama partainya Daulat Rakyat Ya, tahun 99. DPR, ya. Begitu tidak lolos, waktu itu masih electoral threshold ya. Masih. Electoral threshold, kemudian partai itu tidak ada lagi, gabung sama PAN. Iya. Tapi Daeng juga tadi kita kan ngobrol-ngobrol ya sebelumnya juga ikut dalam kegiatan di Poso. Iya. Itu Daeng sebagai apa? Iya. Karena Poso ini kan daerah konflik. Iya, daerah konflik. Betul. Nah konfliknya itu kan konflik mulai konflik tahun 98. Iya. 98. Iya. Kemudian sampai 2001. Sampai 2001. 2001 itu perjanjian Malino ya. Iya. Oke. Nah itu Daeng ngapain di situ? Iya. Jadi begini, keterlibatan saya di Poso itu pertama saya selaku. Tadi kan sudah menyebutkan ada kiriman bantuan tadi kan. Kiriman. Selaku ketua kompak. Satu. Gitu ya. Ketua Komite Penanggulangan Krisis untuk daerah Sulawesi Selatan. Di mana lingkup kerjanya diantaranya adalah Poso dan Ambon. Nah, jadi kita mengirim bantuan ke sana, bantuan sembako dan bantuan pakaian dan obat-obatan ke sana. Itu terbentuk keterlibatan saya di sana. Iya. Kemudian kita juga mengurus eksodus yang ada di Makassar. Kita tempatkan di Masjid Racing Center di Sekretariat Kompak namanya. Eksodus apa? Eksodus dari Ambon. Dari timur-timur. Jadi mereka eksodus datangnya ke Makassar. Datangnya ke Makassar. Iya. Dari korban rumah-rumah mereka yang terbakar di Ambon, di Poso, iya kan? Waktu itu atau awal-awal konflik itu, mereka kan larinya ke Makassar. Termasuk juga dari timur-timur. Termasuk dari timur-timur. Akhirnya bergabunglah semua, kita tampunglah semua di Masjid Racing Center. Nah, sebagian Masjid Racing Center. Masjid di Racing Center. Ya, Racing Center di Kompleks Perumahan UMI. Di Kompleks Perumahan UMI. UMI itu Universitas Muslim Indonesia. Ada yang sebagai apa? Saya mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa UMI dulu. Waktu itu. Nah, kebetulan saya akrab dengan Prof. Rahman Basalama. Dia sebagai penanggung jawab yayasan itu, dan saya minta izin untuk menjadi mahasiswa. Kantor. Tahun berapa yang masih jadi mahasiswa? Saya 83. Itu waktu itu. Iya. 83 sama masuk itu. Nah, kemudian kita minta izin Pak Rahman Basalama dan beliau sangat mendukung, mensupport. Ya udah, gunakan masjid itu sebagai tempat penampungan. Yang penting pengamanannya dijaga dengan baik. Saya itu. Kita jaga dengan baik. Jadi kita mengurus itu. Nah, kemudian kita pindahkan mereka yang eksodus timur-timur, kita komunikasikan dengan pihak imigrasi untuk mereka bisa ditampung daerah imigrasi. Yang eksodus Ambon, sebahagian pulang ke kampung halamannya, sebahagian kita persiapkan pulang kembali ke Ambon, ke tempatnya itu. Nah, dalam kaitan itulah keterlibatan saya di sana. Sampai saya tertangkap 2002 itu. Jadi lebih banyak kegiatan kemanusiaan. Iya, menyalurkan bantuan. Banyak bantuan. Saya bolak-balik. Dan saya bolak-balik itu semua dengan proses legal. Misalnya di Ambon, saya gunakan ketika itu panglimanya Pak Swedi Marasabesi. Itu minta bantuan pesawat. Waktu itu dia Panglima Kodam. Pangdam 14 Hasanuddin. Ketika itu Kodam 14 Hasanuddin membawahi belum ada Kodam Patimura, masih membawahi Ambon. Sekarang sudah berpisah kan. Kalau masih ya komisaris. Termasuk eksodus Ambon yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, itu mereka banyak sekali juga di sana waktu itu. Kita datang ke sana. Gitu. Nah, yang di Poso, di samping di Palu, mereka ada yang di Manado, ada yang di Palopo, di Masamba, di daerah Sulawesi Selatan itu. Itu kita bantu semua, kita berikan bantuan. Masamba itu daerah ya? Daerah. Pantas saja itu ada yang download tuh Evi Masamba. Gitu. Nah, itu bentuk keterlibatan saya pada Poso. Ya. Nah, kadang saya menggunakan memang elemen Laskar Jundula untuk membawa bantuan-bantuan tersebut. Jadi dua. Berapa orang? Laskar dengan kompak. Tergantung dari goods material yang akan kita bawa ke sana. Itu. Nah, materialnya Laskar Jundula itu berapa orang? Banyak anggotanya. Sampai sekarang ada? Sudah tidak ada, kan dibubarkan oleh Pak Susilo Bambang PSBY katanya. Saya di Filipina dibubarkan itu. Tahun berapa?
Aduh, saya tidak tahu tahun berapa dibubarkan itu Laskar Bina. berarti Karena kan saya masih di Filipina. Di atas 2004 berarti. Di atas kalau 2004 Pak SBY. dibubarkan. Jadi dari semua cerita ini, Daeng ya, Iya. apa yang ingin Daeng bisa petik gitu? Karena kan gini, agak susah juga ngomongnya ya. Daeng ini kalau menurut pengakuan Daeng tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun. Iya. Ya kan? Iya. Kecuali kalau ada Daeng menyimpan sesuatu, saya nggak tahu ya. Ya kan? Iya. Kan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal apapun. Tidak, saya tidak pernah ikut perang. Tidak pernah ikut perang. Iya kan? Tidak pernah bunuh orang. Perang, tidak pernah bunuh orang. Oke. Nah, itu. Berkelahi. Dan sampai sekarang Berkelahi pernah. Berkelahi pernah. Berkelahi pernah kan itu. Ya, Tapi kalau perang saya tidak pernah ikut perang. Berkelahi dalam peperangan juga nggak pernah kan? Nggak pernah. Oke. Nggak ikut pernah. Dan sampai sekarang tidak ada yang berani, tidak pernah ada yang tunjuk saya bahwa saya pernah ikut perang. Oke. Itu. Di penjara pun tidak bunuh orang juga. Tidak bunuh orang juga. Mukul orang pernah di penjara? Tidak pernah. Tidak pernah Seingat ya? saya tidak pernah. Oke. Kalau marahin orang iya sering. Marahin orang ya Iya. wajar, namanya mayor Di kan? sana mayor itu perlu Bang Raffi tahu. Ya. Itu punya hak membunuh. Sini. Nah, oke. Ya? Ya, seperti tadi posisinya. Oke. Punya hak membunuh kalau mayor itu tangannya duduk tangannya begini, orang itu mati. Yang eksekusi? Yang eksekusi ada namanya kulturero, bastonero, ada namanya agurang. Apa itu? Itu yang Algojonya. algojonya itu. Jadi kalau ada yang berkelahi misalnya, Seperti Iya film gladiator. iya tuh, sama dengan nah, mati berarti. iya mati orang itu. Oke. Itu mayor. Itu nggak diapa-apain sama ini? Ya. Nggak diapa-apain? Kalau dia ada hukuman juga buat mereka yang membunuh. Oke, tetap. Itu. Mayornya Tapi dihukum juga? Mayornya dihukum juga. Oh, tapi tetap aja. Hukumnya ya paling Bartolina. Apa? Bartolina ditaruh di close confine di satu tempat. Oke, Itu, sel isolasi. Sel isolasi sel. Itu doang. Paling itu. Nggak ada tambahan hukuman lain. Dia sudah hukuman mati, hukumannya Iya, mau dihukum apa lagi? Mau ngapain lagi ya? Gitu. Iya. Sampai saya suatu ketika Jadi Daeng nggak pernah begini itu nggak pernah? nggak pernah. I see. Cuma saya pernah mengusulkan, Iya. ya kan? Yang membunuh hukumnya mati. Yang membunuh. Iya, membunuh. Kisos ya. Nah, kisos. Ketika itu saya dipanggil, kita rapat di superintendent. Iya. Yang kepala penjara ya. Iya. Itu ditanya, bagaimana solusi menghentikan pembunuhan ini? Ya kan? Iya. Itu saya termasuk salah satu yang bicara. Ya udah Pak, yang membunuh, yang bunuh dibunuh juga. Oke. Nggak usah pakai bayar darah apa segala macam. Iya. Ya kan, pokoknya yang membunuh tidak karena di sana kan tidak ada lagi pengadilan di dalam penjara. Iya. Itu ketika itu ya, tidak ada lagi penjara. Dan mereka sudah ini kan, sudah hukuman mati, ngapain lagi juga? Jadi saya bilang yang membunuh dihukum juga, dihukum bunuh juga. Nah, siapa yang membunuh? Ya petugas. Oke. Petugas yang punya kewenangan itu. Iya. Ya ada 2 orang lah waktu itu kemudian. Oh, ada 2 orang yang Oke. Menikam, ditembak kepalanya juga, mati. Tapi setelah itu saya berhentikan. Kenapa? Saya minta hentikan, saya bilang jangan Pak. Kenapa? Jadi, tidak manusiawi saya bilang kan itu. Tapi sudah berhenti pembunuhan. Orang sudah takut membunuh. Oke. Itu waktu. Jadi Daeng ngeri sendiri lihatnya. Ngeri sendiri dia. Eksekusi di depan Daeng. Eksekusi biasa di depan kita, di depan chief petty officer. Kalau misalnya anggota dormitori saya yang membunuh, kita dipanggil untuk menyaksikan penembakan. 2 kali itu. Iya, selama Daeng di sana 2 kali. Selama saya di sana itu 2 kali. Jadi gemeter melihat orang. Iya, kita gimana ditembak di depan kita itu di sini itu di kantor OD namanya itu. Nggak pakai ini lagi, nggak pakai tutup mata lagi. Nggak pakai lagi tutup mata. Cuman borgol tembak. Borgol duduk di begini, Iya. polisinya dari belakang, petugas punya dari belakang, itu pura-pura lewat tembak tor. Oh, tapi dia nggak tahu. Siapa? Yang mau ditembak tuh nggak tahu. I Tahu. see. Okay. Cuma lewat aja mati tembak. Oke. Gitu. Akhirnya saya minta itu sudahlah jangan dihentikan itu. Dan kita berusaha untuk alhamdulillah pada saat itu juga pembunuhan sudah mulai berkurang. Jadi yang dihukum mati itu berapa orang yang sudah kena hukum mati yang di Balai Biro? Ya di tempat Daeng kan yang 1.100 itu. Itu katanya kan mayoritas hukuman mati berapa orang?
mayoritas hukuman mati, tapi yang dihukum mati baru 1 orang. Oke, enggak, maksudnya yang sudah vonis. Itu, iya. Yang sudah vonis. Yang sudah vonis itu 1.000 orang, 1.000 orang lebih itu. Semua kan 1.100 orang ya. Iya. Itu saya anggota saya waktu itu. Ya, 1.000-nya hukuman mati. Hukuman mati.